ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti monggo dicek nih teman-teman yang teliti. Ini kalau tidak salah seingat saya. Tapi memang usulnya Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu disetujui dengan turunnya ayat yang sama isinya. Kemudian ada juga Umar usul pada Nabi agar para istri Nabi itu memakai hijab. Karena menurut Umar, Rasulullah ini kan sering kedatangan tamu, termasuk banyak para sahabat yang berkunjung, banyak orang wirawiri. Dan kata Umar, kita tidak tahu isi kepalanya orang-orang ini apa saja. Demi mungkin keamanan, demi juga kehormatan. Nah, Umar usul agar para istri Nabi memakai hijab. Nah, nanti turun surat An-Nur itu yang setuju dengan pendapatnya Umar ini. Kemudian ada juga misalnya nasihat Umar kepada istri Nabi agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain. Nah, itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Ini namanya muwafaqatu Umar. Jadi Umar yang cerdas, pendapatnya ternyata disetujui Allah dengan turunnya ayat yang mendukung pandangan Umar ini. Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya ijtihad Umar yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya. Misalnya sholat taraweh 20 rakaat berjamaah di masjid. Ini menurut banyak riwayat ini diawali dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada zaman Abu Bakar ini Umar yang usul pada Khalifah Abu Bakar saat itu karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran ini syahid dalam pertempuran. Umar usul Al-Quran ini ditulis saja dalam satu mushaf. Ini diawali dari usulnya Umar. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin baru 1 Muharram tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar. Diawali dari tahun hijrahnya Nabi. Kemudian belum lagi ijtihad bidang fikih yang lain. Wow. Ini kalau teman-teman concern dengan itu ada beberapa kitab yang khusus membahas ijtihadnya Umar. Misalnya Umar yang menetapkan bahwa kalau ada orang menalak istrinya langsung 3, itu dianggap 3. Nah, kalau sebelumnya talak itu kan gini, aku ceraikan engkau, itu kan sekali. Kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya sama istrinya bilangnya langsung 3 kali, aku ceraikan engkau sampai 3 kali. Itu kalau sebelumnya dianggap tetap 1 kali. Kalau ijtihadnya Umar dianggap 3 kali. Kalau 3 kali kan tidak bisa kembali lagi sebelum ada mukhalilnya. Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, zaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang tidak main-main dengan talak pada istri ini. Biar tidak dianggap sembrono. Nah, ini ijtihadnya Umar. Bahkan Umar juga masyhur pernah membatalkan hukuman potong tangan. Padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi oleh Umar, ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena ijtihadnya Umar, karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi, bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain, tapi dia kepepet, kelaparan dan mencari makan, sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya, saya kalau pas lagi ngomong ini agak lupa-lupa. Nah, yang saya ingat lagi misalnya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Sebelum Umar itu ya memang ada petunjuknya Al-Quran bahwa rampasan perang itu kalau untuk Nabi berapa, untuk yang panglima berapa, untuk pasukan berapa dan lain sebagainya. Nah, ketika Umar datang sebagai khalifah, ini beliau melakukan ijtihad. Jadi harta ghanimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan. Mungkin karena mempertimbangkan juga, ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua.
Akhirnya Umar beristihad, ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya, tetapi dipotong pajak tertentu. Ini nanti yang dikenal sebagai kharaj. Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum. Atau kita hari ini mengenalnya sebagai Baitul Mal. Dan lain-lain. Banyak ijtihad-ijtihadnya Umar. Termasuk ijtihad-ijtihad kelembagaan. Nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi, ini departemen militer. Diwanul Sunduk, departemen ekonomi. Diwanul Kharaj, departemen pajak. Majelis Syuro, mendirikan pos-pos militer di mana-mana. Kemudian menyusun sistem peradilan dengan konstitusi peradilan tertentu. Nanti beliau ini yang menyusun prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al-Asy'ari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar. Yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini penakluk, menaklukkan kemana-mana, khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam, tapi beliau juga tetap tidak berhenti memanfaatkan kecerdasan beliau, keseriusan beliau, mendayagunakan akal budinya. Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat dari seorang Umar. Kemudian yang kedua tadi keadilan. Wah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan detail. Banyak cerita-cerita tentang betapa keadilan seorang Umar. Bahkan beliau ini dalam satu riwayat pernah menghukum cambuk putranya sendiri, Abdurrahman bin Umar, karena minum minuman keras. Ada satu riwayat yang mungkin teman-teman pernah mendengar, misalnya satu ketika gubernur Mesir, Amr bin As, yang tadi saya ceritakan menaklukkan Mesir itu, ingin membangun masjid yang besar di dekat istananya. Cuma dia ini terhalang. Tanah yang akan dibangun masjid itu masih ada satu gubuk tua miliknya orang Yahudi yang juga sudah tua. Nah, Amr bin As ini merayu-rayu mendekati orang tua Yahudi ini agar tanah itu dijual saja padanya. Akan dibeli sekian kali lipat harga biasa. Tapi orang Yahudi tua ini bersikukuh untuk saya tidak akan menjual tanah saya akan tetap tinggal di sini. Nah, dan Amr bin As ya terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan agar orang ini mau menjual tanahnya. Akhirnya orang tua ini dari Mesir berangkat ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, mendengar pengaduan orang tua ini, Umar menyimpulkan ini tidak benar yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Terus kemudian Umar meminta orang tua tadi, wahai Pak Tua, tolong kamu keluar sebentar, tolong cari kalau ada tulang-tulang bekas yang ada di tumpukan sampah, bawa ke sini. Nah, ini orang tuanya mungkin ya mikir heran, ini maksudnya apa? Ada orang mengadu kok malah disuruh mencari tulang. Tapi ya karena yang merintah khalifah, dia tetap keluar mencari tulang. Setelah dapat, diberikan pada Umar. Oleh Umar kemudian di atas tulang itu digores dengan pedangnya, digores vertikal. Kemudian sekali lagi dia menggores secara horizontal, mungkin seperti gambar palang itu. Setelah gores vertikal, digores secara horizontal. Kemudian Umar bilang, wahai Pak Tua, kamu bawa tulang ini, kamu berikan pada Amr bin As. Nah, ya mungkin Pak Tuanya juga geleng-geleng, ini maksudnya apa? Harus bawa tulang diberikan pada Amr bin As. Apa melihat tulang ini Amr bin As kemudian sadar dan lain sebagainya. Mungkin dia menggerutunya begitu. Tapi ya karena yang merintah khalifah, lelaki tua Yahudi itu ya sudahlah, balik saja menemui Amr bin As. Nah, setelah sampai di hadapan Amr bin As, diberikanlah tulang itu. Begitu melihat tulang yang ada 2 goresan tadi,
Amr bin As langsung pucet. Seketika itu dia memutuskan untuk tidak lagi memaksa orang tua itu membeli gubuknya, membeli rumahnya, dan ceritanya bahkan pembangunan yang sedang berjalan sebagian itu dibatalkan, digagalkan saja. Nah, orang tua Yahudi ini heran. Dia terus tanya pada Amr bin As, sebentar Tuan, kenapa sih hanya melihat tulang saja, sampean kok setakut itu? Padahal itu kan cuma tulang biasa, bahkan saya nyarinya ya di tempat-tempat sampah tadinya. Amr bin As menjawab, wahai bapak tua, tulang ini sebenarnya ancaman dari Khalifah Umar padaku. Mengapa memberikan tulang? Ini sebenarnya untuk mengingatkanku bahwa setinggi apapun pangkatku, kedudukan, dan kekuasaanku, pada akhirnya hidupku akan berakhir menjadi tulang belulang saja. Kemudian garis pertama yang vertikal, ini sebenarnya semacam mengingatkan padaku bahwa aku harus adil dan lurus. Jadi jangan macam-macam. Dan yang terakhir, garis palang, garis horizontal yang di tengah garis yang lurus itu, ini juga ancaman. Kalau engkau tidak lurus, kalau engkau tidak bertindak adil, jangan salahkan kalau ku palang tengah-tengahmu, itu ya kalau bahasa kasarnya, kalau ku tebas batang lehermu. Nah, jadi ini ya cerdasnya Amr bin As, juga adilnya Umar bin Khattab. Jadi Amr bin As bisa membaca pesan rahasia dari Umar tadi dan adilnya Umar. Meskipun itu orang tua yang Yahudi lagi, tapi kalau memang sesuatu yang tidak adil, ya disebut tidak adil dan dibela. Ini contoh yang masyhur sekali dari keadilan seorang Umar. Bahkan ada cerita juga dengan Amr bin As ini. Jadi satu ketika anaknya Amr bin As ini berlomba berpacu kuda. Jadi lomba pacuan kuda dengan penduduk setempat. Nah, selesai lomba terjadi perselisihan. Ini mungkin rebutan menang. Siapa yang harusnya menang, siapa yang harusnya kalah, ini gegeran. Terus putranya Amr bin As ini marah. Penduduk tadi dipukuli oleh Amr bin As. Karena dipukuli oleh anaknya gubernur, dia tidak berani ngelawan. Tapi kemudian orang ini mengadu pada Umar. Nah, oleh Umar dipanggil putranya Amr bin As dan orang ini. Kemudian oleh Umar disuruh mukul balik. Kamu tadi dipukul berapa kali, balaslah. Kemudian dia bilang pada putranya Amr bin As, ini kalimatnya juga terkenal, sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas, merdeka. Jadi jangan mentang-mentang karena engkau anaknya gubernur kemudian sewenang-wenang memukuli penduduk atau rakyat biasa. Posisimu dengan mereka sama-sama orang yang merdeka.